يا رسول الله يا أهل الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بأن جعلنا من طلاب معهد الروضة، فسبحان من جعل الاجتهاد فيه سبب حصول النجاة والسعادة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته ومن سلك على منهجهم إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai pelajar ilmu agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan orang yang mengikuti mereka dari dahulu sampai sekarang hingga hari yang akan datang. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah pentingnya didikan seorang guru, pentingnya arahan dari seorang guru, dan di kali ini kita akan berbincang-bincang dengan ayahanda kami, pengasuh pondok pesantren kami, Kiai Haji Muallim Kiai Haji Abdul Somad, yang mana beliau sampai sekarang aktif dalam mengajar dan dalam membimbing kami semua di pondok pesantren Ar-Raudhah ini. Oleh karena itu kita akan berbincang-bincang dari hal yang berkaitan pondok pesantren ataupun hal yang berkaitan tentang arahan bagaimana seorang santri ataupun santriwati bisa akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat dan lain-lainnya. Di sini Mu'allimai, kami bertanya dengan sampean hal yang berkaitan dengan pondok pesantren kita ini. Tahun berapa Mu'allim didirikan pondok pesantren Ar-Raudhah ini, dan apa namanya ketika didirikan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang diberikan kepada kita adalah pertanyaan yang sangat bagus, ingin mengetahui perkembangan dari awal. Kita sudah sebutkan bahwa dari saudara saya yang namanya Salman yang sekarang telah meninggal dunia, dia menceritakan kepadaku, orang di Pasar Senen ini malam tadi menggunakan musyawarah untuk mendirikan pesantren. Lalu ringkasnya bahwa yang hadir saat itu ada menawarkan tanah yang menjadi tempat pesantren, yaitu Muallim Haji Muhni Arsyad. Cuma tanahnya jauh di sebelah darat dari Jalan Raya. Kemudian itu terdengar oleh Bupati yang saat itu nama Bupati Haji Ardansyah Paman. Lalu beliau menawarkan lebih baik tanah untuk pesantren itu didirikan atas tanah kami yang ada di depan rumah kami. Dan tanah itu adalah sebuah perkebunan, pohon sawu, pohon pisang dan macam-macam tanaman yang ada di kebun situ. Kemudian para musyawarah setuju atas tawaran tersebut, dan tanahnya kelihatannya cukup luas dan strategis, sangat mudah dijangkau oleh santri-santriwati. Maka didirikanlah pada tahun 1991 itu sebuah pesantren dengan sederhana, yang bahan-bahannya kebanyakan dari waktu itu pembongkaran SD menjadi bangunan baru kan. Jadi bangunan lama itu oleh Bupati disarankan untuk didirikan di sini. Jadi bangunan pertama pesantren ini adalah bekas-bekas SD. Lalu cepat bangunannya, karena cuma sekedar memindahkan SD yang lama dekat bangunan SD lama ke tempat sini. Dibangunlah. Maka terjadi soal waktu itu pengajaran waktu sore, namanya munawarah.
Al-Munawwarah. Yang selain daripada pengajaran agama, juga di situ ada TPA yang banyak tuh santrinya dari Pasar Senen, kemudian Ganahlang, Ujung Murung, itu yang waktu itu masih namanya Il Masjid, Ujung Murung. Sekarang mereka semua banyak menyeberang ke sini belajar pada TPA, sehingga banyak sekali para santri TPA waktu itu. Kemudian yang menjadi santri untuk pesantrennya itu waktu itu cuma terjadi sedikit orangnya kan. Belajarnya waktu sore. Waktu itu kan sahabat saya itu mengatakan bahwa Anda ikut mengajar. Jadinya anak waktu itu ikut mengajar waktu sore. Kemudian belajar berjalan oleh Pak Bupati waktu itu Haji Ardansyah mendatangi guru sekompol, lalu menyatakan bahwa beliau mendirikan pesantren dan berkehendak untuk minta diresmikan. Jadi ujar guru sekompol, apa namanya? Jadi dijawab oleh Pak Ardansyah, namanya seperti musala ini, yaitu bicara di musala Ar-Raudah Martapura. Nah, karena itu diresmikanlah di sini namanya menjadi pesantren Ar-Raudah yang dahulunya Al-Munawwarah. Itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal 1414 Hijriah atau 28 September 1993 Masehi. Itu tercatat di dalam almanak Pondok Pesantren. Itulah catatannya kan. Dan resminya begitu kan. Dan kami guru sekompol langsung yang langsung dan memberikan nama, meresmikannya. Yang waktu itu beliau datang sebelum maghrib, dan sembahyang maghrib di Musala Ar-Raudah yang waktu itu sudah di muka ini kan, yang sekarang sudah dirubah menjadi musala sebegini kan. Jadi musala lama itu kan, dan cukup lebar. Nah, kemudian diresmikanlah, yang prasasinya masih ada di depannya itu kan, ada bangunan betonan merek nama Pesantren Ar-Raudah. Itu adalah peninggalan dari beliau yang membuka peresmiannya menjadi Raudah. Nah, itu kenang-kenangan. Jadi prasasti itu dibiarkan begitu saja karena mengenangkan bahwa itu adalah dibuka oleh guru. Nah, lalu tidak dipindah. Memang kita ada di beberapa pembicaraan kita dengan para petugas di pesantren, bagaimana keadaan itu ya begitulah, dibiarkan sebagai kenang-kenangan bagi guru. Cuma ujarku kalau bisa itu diberi lampu gitu, terang, supaya lebih jelas dan cuma dibagusi tulisannya. Tapi belum lagi kan, karena beberapa masalah pembangunan pesantren. Nah, itulah sekedar ringkas berdirinya pesantren. Jadi pesantren itu dahulunya sore, tetapi kemudian setelah menjadi Pondok Pesantren Ar-Raudah dipindahkan menjadi pagi hari, yang biaya para malim setiap bulan adalah ditanggung oleh bupati langsung. Jadi waktu itu tidak ada bayaran sekolah. Setelah beliau sakit, lalu kami serahkan pesantren ini kepada masyarakat. Lalu yang menjadi pertama dari pengasuh itu adalah Muallim Haji Muhni Arsyad. Kemudian Muallim Haji Muhni Arsyad itu tidak begitu lama memegang jabatan, dipindahkan kepada Muallim
Haji Suryani, yang dia juga adalah keluargaku gitu. Nah, kemudian setelah beliau meninggal pada tahun 2013, pindahlah atau persetujuan para mu'alim yang waktu itu Mengajar di sini. mengajar, ditunjuklah kita untuk menjadi pimpinan. Walaupun ya kita kurang pantas, apa ini karena aku tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar di luar daerah. Aku ini cuma belajar di waktu itu Nurul Islam, dan selesai pada tahun ijazahnya pada tahun 1992, sudah lama sekali. 1992 itu sama. Kira-kira berapa tahun dan 60 tahunan ya, berapa kan ini? 60 tahunan sudah. Sekarang 22. Masya Allah. Kemudian waktu itu kita habis sekolah ditugaskan untuk mengajar bersama dengan kawan, mengajar jadi guru bantu di sekolah situ. Kita mengajar waktu pagi, kemudian kita ada situ kuliah Usuluddin, dan kita mengikuti kuliah Usuluddin itu juga. Kemudian kita dapat ijazah pada tahun 1993 itu dapat ijazahnya. Padahal kuliahnya cuma 3 tahun. Kuliahnya ya seperti orang yang belum punya tempat di pesantren situ, dan pernah juga kami itu kuliah di gedung DPR yang waktu itu gedung DPR-nya berseberangan dengan Masjid Raya. Masih dulu belum seperti DPR sekarang, belum lagi. Nah, itulah pengalaman masa kita itu kan. Yang menjadi mahasiswanya itu banyak kawan-kawan guru kita yang lama ikut kuliah juga kan. Nah, yang tua-tua ikut kuliah. Nah, samping kita ini yang termuda karena kita murid mereka ditugaskan untuk mengajar di situ, praktek mengajar. Nah, ya kemudian karena persoalan ekonomi kita tidak dapat melanjutkan sekolah ke luar daerah. Kawan-kawan banyak juga yang pergi ke Banjarmasin melanjutkan sekolah. Karena setelah kita tuh menyelesaikan 3 tahun di Usuluddin itu masih ada peraturan sekolah tinggi cuma ada di provinsi. Nah, di daerah tidak ada. Akibatnya banyak orang pindah ke sana dan mereka menyelesaikan sampai dapat waktu itu namanya Dr. Andas. Ya sekarang S2 ya. Nah, S1 ya seperti ini cuma 3 tahunan kan, 4 tahun sekarang. Ada kami itu main 3 tahun sekolahnya. Cuma pelajaran lain dari mereka. Waktu itu pelajarannya sufi, ada hanya tauhid gitu. Ada karakter ya. Macam-macam pelajaran itu kan. Nah, pelajaran agama semuanya. Kan ya. Tapi nahu saraf itu ada juga. Cuma nahunya itu kelas tinggi ya. Ya namanya kuliah. Pakainya waktu itu kepada itu akhir. Dan disuruh juga membaca Bidayatul Hidayah, pakai baca. Karena orang kalau orang itu alim itu pasti dapat membaca Bidayatul Hidayah. Kalau belum dapat membaca Bidayatul Hidayah, belum alim. Nah, itulah yang menjadi. Kemudian apa lagi kan? Lanjutan. Apa visi dan misi sampian dalam belajar misi dan visi itu dijelaskan kami tulis di dalam almanah kami, almanah Ar-Raudah. Ada situ terdapat visi dan misi. Nah, itu punya tulisannya visi mewujudkan insan yang memiliki keseimbangan spiritual, intelektual dan moral yang berkomitmen tinggi terhadap kemaslahatan umat dengan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun misinya pertama mengembangkan kemampuan santri-santriwati menjadi muslim yang taat beribadah dan memiliki kepedulian.
Kedua, mengembangkan pemahaman agama yang toleran, inklusif dan demokratis. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam memahami peradaban Islam. Keempat, memberikan landasan metodologi dalam memahami ajaran Islam dan mempertahankan keutuhan NKRI. Yang terakhir, kelima, membangun pondok pesantren sebagai ciri khas pendidikan dan pengembangan agama Islam. Itulah yang misi dan visi yang kami tulis di dalam amanah. Adapun Anapang Malim, kami sebagai santri sampian, pesan sampian lawan santri ataupun santriwati agar istiqamah dalam belajar ilmu agama dan istiqamah tatkala sudah menjadi alumni atau alumnus pesantren Ar-Raudhah kita ini selalu berada dalam hal yang diridai oleh Allah Ta'ala. Apa pesan dari sampian Malim untuk para santri ataupun para alumni yang telah melanjutkan yang telah pernah berkecimpung dalam belajar di pondok pesantren kita ini? Harapan dari kami para malim itu adalah seperti juga harapan Islam, agama kita, bahwa kita itu rajin membaca Quran dan hadis Nabi, karena itulah dasar yang merupakan syifa lima fi sudur. Syifa lima fi sudur. Ya, jadi itulah yang menjaga. Dan kalau kita punya hati yang baik, Tuhan akan memberikan kita kesehatan, rezeki yang mencukupi buat kita beribadah. Jadi yang menjadi pokok harapan kita itu adalah rajin-rajin membaca Quran dan hadis Nabi sebagai bimbingan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Nah, itulah yang menjadi harapan kita. Kemudian pertanyaan terakhir Malimlah, apa amalan supaya sehat dan istiqamah? Kami sering melihat sampian masih dalam keadaan semangat belajar, mengajarkan ilmunya. Bahkan kami sering melihat sampian dari rumah ke pondok pesantren kita ini hanya dengan berjalan kaki, dan itu merupakan tanda bahwa kegigihan sampian dalam menyampaikan ilmu agama, dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Apa amalan supaya sehat dan istiqamah, Malim? Ya, amalan kita yang pokok itu dari kecil itu sudah kita rajin membaca Quran. Membaca Al-Quran. Belajar Al-Quran yang pertama aku dari ibu di rumah mengajarkan. Ibu kalau aku membaca Quran, ibu berbaring di tempatnya, kemudian mendengar aku baca Quran. Itu salah. Ibu dapat. Walaupun ibu sendiri tidak hafal Quran, tapi lancar begitu. Tahu sini salah. Tahu itu salah baca. Lalu kita membetulkan. Itulah kenang-kenang kita dengan ibu sebagai pengajar Quran kita yang pertama. Kemudian sampai kita sampai hidup sekarang, Quran lah yang dibacaan kita setiap tahun itu baca. Alhamdulillah sekarang itu setiap malam kita tahajud itu dengan Quran yang kita pegang, cuma kita tidak apa kan, cuma Quran dipegang, dibaca satu juz sebanyak 4 rakaat. Nah, satu hizib 2 rakaat salam. Kemudian hizib berikutnya 2 rakaat salam. Karena Quran satu juz itu 2 hizib. Jadi kita bagi setiap hizib dan satu kali salam. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kita dapat mengamalkan, dan dengan itu lalu pikiran waktu siang hari tenang saja. Nah, itulah ini kan ketenangan kita. Walaupun kita nak kantong kempes, tetapi hati tenang dan sehat kelihatannya. Karena itu jaminan Tuhan kan. Kalau kita sembahyang tahajud, kita sehat. Kita membaca Quran itu syifa lima fi sudur.
Itu kan. Nah, mudah-mudahan Tuhan tetap memberikan rahmatnya kepada kita. Nah, kemudian kalau ya bacaan ya kita dengan kitab-kitab itu kita baca. Terutama kalau masa tua ini yang menjadi bacaan kita Iqadul Himam. Iqadul Himam. Nah, itu aja. Untuk kitab itu, mana? Ini kita yang sering kita baca Iqadul Himam. Itu Sarah Hikam. Ya, itu senang kita baca dengan dari bermacam-macam penerbit karena antar kitab itu kadang-kadang ada kelainan-kelainan sedikit. Jadi kalau ada kelainan kita dapat menanding terbitan dari Mesir, terbitan dari Beirut, kemudian terbitan Jakarta. Itu yang kita miliki ada. Ada juga yang lainnya. Cuma untuk terjemahnya kita punya kitab terjemahan. Cuma kita banding-banding aja terjemah matangnya, terjemah hikamnya. Tapi kadang-kadang terjemahan itu bebas betul kan. Nah, sedangkan kita literally. Itu aja paling. Cuma alhamdulillah kita tahu kalau terjemahan orang kayak gini, aku kayak gini. Cuma yang mudah alhamdulillah membaca hati jadi tenang. Masya Allah. Itu aja ketenangan. Jadi pesan mu'alim agar kita sehat istiqamah dalam belajar ataupun mengajar, yaitu membaca Al-Quran dalam salat tahajud. Jadi beliau termasuk orang yang Masya Allah menghidupkan malamnya. Bahkan beliau salat tiap malam 1 juz malam lah, 1 juz setiap malamnya. Selain dari itu beliau juga membaca kitab Iqadul Himam, syarah dari kitab Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandariyah. Jadi kira-kira maklumlah ini yang kita dapat dari perbincangan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang diniatkan oleh guru kita, ayahanda kita, pengasuh kita, Kiai Haji Mu'alim Abdul Somad, dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mengharap kepada Allah agar orang-orang yang ikut andil dalam pembangunan pesantren kita ini, terutama Bupati juga guru kita, pengasuh yang pertama ataupun pengasuh yang kedua, mendapatkan curahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka bangun, apa yang telah mereka buat menjadi amal jariah mereka di alam akhirat sana. Dan juga kita mengharap kepada Allah agar guru-guru ikut andil dalam mengajar di pondok pesantren kita ini, detik kali ini mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir doa malam. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa shalli ala al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa ahsin akhlaqana jami'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin.